saat ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Makasih. Selanjutnya mari kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Setelah itu kita kalau ada hal-hal yang tertentu yang perlu kita pertanyakan, insya Allah Ustaz kita berkenan memberikan jawaban dari apa yang kita tanyakan. Demikian, dan kepada Ustaz yang hormat disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu-ibu, muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama untuk bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa datang melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa mengabdikan diri kita dalam ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, berkaitan dengan pembahasan kita, yang kita akan bahas adalah pembahasan tentang fikih ibadah atau tata cara beribadah dalam agama kita. Jadi kalau bicara masalah ibadah, tentunya tidak cukup hanya dengan 1-2 kali pertemuan. Intinya pembahasannya panjang. Karena kita akan terus pembahasan kita mulai dari tata cara bersuci, membersihkan diri kita, mulai dari mempelajari tentang perkara yang diperintahkan dalam agama kita untuk dibersihkan dari najis, hadas, mana najis tebal, sedang, tipis, hadas besar, hadas kecil, cara bersihkannya bagaimana. Kemudian masuk pembahasan tentang cara beristinja, pada buang hajat, tata cara berwudu, ya, seterusnya. Itu sebelum masuk pembahasan tentang sholat, ya. Namun sebelumnya, sebagai pembukaan pada malam hari ini, untuk mengawali pembahasan kita tentang fikih ibadah ini, kita sedikit ingin merunut kembali ke belakang, ke zaman Nabi SAW dan para sahabat dalam memahami masalah ibadah ini. Karena memang yang namanya masalah fikih itu adalah masalah yang ruang
perbedaan di kalangan ulama kita itu besar. Dalam artian para ulama kita ketika membahas tentang masalah ibadah atau fikih secara umum itu memang rentan terjadi namanya perbedaan pendapat. Makanya kan muncul yang namanya mazhab, ya mazhab ulama kita. Yang sekarang ini yang masyhur ini kita kenal ada 4 mazhab. Ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Malikiyah, ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hanabilah atau Hambali. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan bagi kita, kenapa bisa muncul yang namanya mazhab-mazhab seperti ini? Padahal sumbernya sama-sama Al-Quran dan hadis, seperti itu. Ya, tapi kenapa harus muncul yang namanya mazhab itu? Ini kalau kita kembali kepada zaman Nabi SAW, ya sebenarnya semenjak zaman Nabi SAW, bibit-bibit daripada yang namanya perbedaan pendapat itu sudah ada sebenarnya. Dan Nabi SAW itu memberikan ruang, ya, memberikan ruang kepada para sahabat untuk berbeda. Jadi contoh misalnya ketika dalam sebuah peperangan setelah perang Ahzab, ya, perang Ahzab, ketika Nabi SAW ingin memberikan hukuman kepada salah satu suku Yahudi di Madinah, yang ketika perang Ahzab mereka berkhianat, ya, karena kerjasama dengan pasukan koalisi yang hendak menyerang Madinah ketika itu. Ya, pasukan koalisi itu semua kabilah-kabilah Arab ditambah lagi dengan orang-orang Yahudi di Khaybar itu bersatu untuk menyerang Madinah, untuk menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mereka sangat yakin bahwasanya mereka bisa menempaskan dan menghabisi umat Islam di Madinah ketika itu. Ya, namun karena ada taktik dari umat Islam yang ketika itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi, umat Islam ketika itu membuat parit, ya, parit yang membentang di pinggir kota Madinah yang menghalangi orang musyrik bisa masuk ke kota Madinah. Parit itu disebut dengan kondak, akan disebut juga dengan perang kondak. Ya, yang akhirnya ujung-ujungnya ketika orang-orang musyrik pasukan koalisi ini gagal masuk ke Madinah, mereka datang ke orang Yahudi di Madinah yang awalnya masih melakukan kesepakatan dengan umat Islam untuk saling menjaga. Tapi karena orang Yahudi yang ikut di koalisi itu datang ke orang Yahudi yang masih di Madinah itu untuk membujuk, akhirnya mereka kerjasama memberikan peluang untuk masuk ke kota Madinah, tapi keburu ketahuan oleh umat Islam, sehingga tetap mereka tidak punya kesempatan untuk masuk ke kota Madinah, karena langsung dicegat oleh umat Islam ketika itu, para sahabat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin kencang, ya, angin kencang kepada yang menimpa pasukan koalisi tadi itu, yang membuat mereka tidak tahan lagi karena kemah-kemahnya terhambur semua. Mereka menyalakan api, tidak bisa menyala lagi apinya, panci-pancinya berterbangan semua, akhirnya kelaparan, tidak bisa makan. Ya. Akhirnya mereka putus asa, pasukan koalisi ini kembali ke Mekah. Setelah itulah Rasulullah SAW mempersiapkan pasukannya atas arahan daripada malaikat Jibril, mempersiapkan pasukannya untuk menghukum orang Yahudi yang di Madinah yang berkhianat itu, namanya Bani Quraisyah. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Ketika Rasulullah mengutus setelah salat zuhur, Rasulullah mengutus pasukannya setelah salat zuhur, lalu Rasulullah berpesan. Apa kata Rasulullah? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraisyah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali kalau sampai di Bani Quraisyah.
dengan jelas perintahnya Nabi. Ya, maka berangkatlah para sahabat menuju Bani Quraidah ini. Namun ketika dalam perjalanan menuju Bani Quraidah, ternyata mereka belum sampai di Bani Quraidah sudah mau terbenam matahari. Maksudnya sudah mau masuk waktu sholat maghrib. Di sini para sahabat ketika itu terbagi dua golongan. Ya, satu melaksanakan sholat asar di jalan dan mengatakan kalau kita lanjutkan ke Bani Quraidah tidak dapat kita karena sudah masuk waktu sholat maghrib. Yang golongan lain mengatakan tidak. Rasulullah mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka mereka mengundurkan sholat asarnya, ya, nanti sampai di Bani Quraidah baru melaksanakan sholat asar. Bahkan sebagian riwayat mengatakan mereka sampai di Bani Quraidah sudah mau masuk waktu sholat isya, ya, baru mereka melaksanakan sholat asar. Mereka mengatakan ya kan perintah Nabi itu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, sementara ya, sahabat yang pertama tadi mengatakan maksud Nabi itu adalah kita disuruh cepat-cepat supaya mendapatkan sholat asar di Bani Quraidah. Tapi kita terlambat, maka kita melaksanakan sholat asar di jalan. Nah, setelah Nabi SAW menyusul mereka ke Bani Quraidah, mereka melaporkan kepada Rasulullah SAW apa yang mereka alami. Mereka memiliki dua pendapat. Namun Rasulullah SAW ternyata tidak menyelatkan salah satu di antara dua golongan itu. Ya, karena memang Rasulullah hanya secara teks menyampaikan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang memahami secara teks hadis itu, ada yang memahami secara konteks bahwasanya maksudnya disuruh bercepat-cepat, tapi karena terlambat akhirnya kita melaksanakan sholat asar di jalan sebelum sampai ke Bani Quraidah. Nah, hal yang seperti ini itu menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beristihad pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika istihad itu adalah istihad yang masih bisa diterima, masih punya landasan alasan, maka Nabi membiarkan. Ya, artinya Nabi itu mentolerir ada yang berbeda pendapat seperti itu, karena ini bukan perkara yang prinsip dalam agama kita. Kecuali kalau istihad itu masalah. Ya. Kalau ada yang beristihad di kalangan para sahabat dan istihadnya itu istihad yang salah, barulah Nabi SAW menegur atau membenarkan. Maksudnya membenarkan di sini dalam artian memperbaiki istihad sahabat itu. Contoh misalnya, pernah sahabat melakukan suatu perjalanan, kemudian salah satu di antara sahabat itu ada yang terkena batu kepalanya. Ya, batu mengelilingi dari bukit. Kemudian tiba-tiba kena kepalanya bocor. Ya, ini masalah ibadah Pak ya. Kepalanya bocor, berdarah. Kemudian sahabat ini di malam harinya dia junub atau mimpi basah, sekali kita ya, mimpi basah. Sahabat ini di pagi waktu mau masuk subuh, dia bertanya kepada sahabat yang lain yang mengatakan hal tajiduna li rukhsah an atayammam wa ana aqdiru ala al-ma. Ya, apakah kalian memandang bahwasanya saya ini ada keringanan untuk tidak berwudu atau tidak mandi wajib karena saya lagi sakit. Ya, lagi sakit. Maksudnya kepalanya tuh kalau mandi kan kena air. Maka sahabat hadis mengatakan la najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru al-ma. Kami tidak mendapatkan untukmu keringanan sementara engkau mampu untuk menggunakan air atau air ada. Kenapa mau tayamum seperti itu? Disebutkan sahabat ketiga masih memahami bahwasanya kalau ada air tidak boleh tayamum. Akhirnya sahabat ini mandi, memaksakan diri untuk mandi, kemudian menyiram kepalanya dan ternyata air masuk ke dalam kepalanya. Dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Ya, meninggal dunia Pak. Dan ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Nabi perkara tersebut, maka Nabi SAW ketika itu langsung marah dan mengatakan qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu, semoga Allah membunuh mereka juga. Ya, maksudnya di doa, tapi artinya
bukti kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang berfatwa tanpa ilmu. Seperti itu, menyebabkan orang yang meninggal. Ya, Rasulullah mengatakan, ala yas'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu hukumnya? Fa inna su'alal 'ilm as-su'al. Karena sesungguhnya obat daripada kebodohan itu adalah bertanya. Ya. Obat dari kebodohan itu, ketidaktahuan itu dengan bertanya. Ya, seandainya mereka yang tadi ini sahabat ini bertanya tentang perkara temannya ini dengan orang yang paham tentang hukum-hukum tayamum itu, maka pasti mereka tidak akan menyebabkan melayangnya nyawa seorang sahabat yang lain. Nah ini, mereka beristihad tapi istihadnya salah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, jangan beristihad sembarangan, apalagi itu akibatnya fatal, bisa membuat nyawa orang lain melayang. Nah seperti itu. Contoh lain misalnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneruskan istihad sebagian sahabat. Jadi pernah sahabat Umar bin Khattab bersama dengan sahabat yang lain, Ammar bin Yasir, keluar dalam satu perjalanan. Kemudian keduanya juga tiba-tiba junub, mimpi basah bersama lagi semalam. Tiba-tiba ya kata Allah seperti itu diceritakan dalam dua ayat hadis ya. Kemudian ketika masuk waktu sholat, ini keduanya agak bingung karena tidak dapat air untuk mandi dalam perjalanan. Maka ketika itu Umar radhiyallahu anhu tidak mau melaksanakan sholat. Karena dia mengatakan apa? Dia tidak mungkin saya melaksanakan sholat dalam kondisi berhadas besar, junub. Ya, tidak sah sholat saya. Sementara Ammar bin Yasir ini jalan pikirannya, Pak. Jalan pikirannya. Dia mengatakan, dia mengambil logika. Dia mengatakan, kalau wudu itu bisa diganti dengan tayamum, ya, wudu bisa diganti dengan tayamum, berarti kalau mandi wajib itu bisa diganti dengan berkulit-kulit di pasir. Jadi dia buka bajunya, kalau dia berkulit-kulit di pasir, Pak, sampai kan langsung badannya dengan pasir. Kan kalau mandi wajib kan seluruh tubuh, Pak. Ya. Jadi kalau berkulit di pasir juga harus kena seluruh tubuh. Akhirnya dia berkulit-kulit sampai setelah itu dia melaksanakan sholat. Ya. Maka keduanya kembali kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang mereka lakukan. Ya. Maka ya sebenarnya Nabi tidak menyalahkan, cuma meneruskan, ya, meneruskan. Dan Rasulullah sempat ketawa ketika mendengarkan cerita daripada Ammar bin Yasir tadi. Karena saya berkulit seperti itu. Ya, maka Rasulullah mengatakan, "Innama yakfika an taqbidu bi yadika turab, thumma tamsahu bihi ma ra'saka wajhaka wa yadayk." Ya, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kamu itu cukup dengan menekukkan kedua tanganmu ke debu, kemudian engkau mengusap dengan keduanya itu mukamu dan tanganmu. Ya, muka dan tanganmu. Artinya tayamum. Jadi orang yang tidak bisa mandi wajib pun itu penggantinya adalah tayamum, tidak harus berkulit-kulit di tanah atau di pasir. Nah ini diteruskan oleh Rasulullah SAW. Itu istihad, tapi istihad yang keliru, yang kurang tepat. Nah ini Rasulullah SAW seperti itu. Nah ini berkembang jemaah sekalian sampai generasi setelah sahabat. Maka ketika Rasulullah meninggal itu, istilah para sahabat itu semakin banyak karena kan mereka tidak punya rujukan lagi. Selain hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari Nabi SAW, ketika ada permasalahan yang mereka tidak dapatkan dalam hadis, maka secara otomatis mereka beristihad. Ya, beristihad. Mulai dari sahabat yang tinggal di Madinah, tinggal di Mekah, kemudian ada sahabat yang pindah ke Irak, itu memiliki cara beristihad yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau yang tinggal di Madinah, itu mereka tidak mau banyak beristihad. Mereka kalau ada permasalahan selalu cari hadis. Kenapa? Karena di Madinah banyak sahabat, jadi sehingga mereka selalu bertanya sahabatnya, siapa yang meriwayatkan dari Nabi tentang perkara ini? Adalah dia yang meriwayatkan. Sementara kalau di Mekah itu sudah mulai jarang sahabat.
Sekarang masih ada juga, masih banyak sahabat, tapi tidak sama yang di Madinah. Karena sahabat yang paling banyak menemani Rasulullah kan sahabat yang di Madinah, sementara di Mekah itu jarang-jarang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kebanyakan penduduk Mekah ketika itu masuk Islam di Fathu Makkah, sudah di penghujung kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang di Irak, di Baghdad, yang mereka tidak banyak mendapatkan riwayat hadis. Di sana ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, di Mekah ada Abdullah bin Abbas, di Madinah ada Abdullah bin Umar. Ya, ini mereka jemaah sekalian, sahabat yang tinggal di Mekah, di Irak itu banyak beristihad, dan kedua mereka ini masing-masing memiliki murid dari kalangan tabi'in. Nah, di sini kan mulai muncul itu yang munculnya imam-imam mazhab. Imam-imam mazhab. Kalau Imam Abu Hanifah itu masih masuk tabi'in, sehingga masih sempat bertemu dengan sebagian sahabat Nabi. Ya, bertemu dengan sahabat Nabi, ya, seperti tadi yang lebih Mas'ud. Beliau sempat belajar sama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun imam yang lain seperti yang Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu masuk dari kalangan atba'ut tabi'in. Jadi dua generasi setelah sahabat. Jadi kan sahabat dulu, baru tabi'in, baru atba'ut tabi'in. Nah, tiga imam mazhab ini dimasuk dalam atba'ut tabi'in. Mereka hanya ketemu dengan para tabi'in dan tidak sempat bertemu dengan para sahabat. Ya, ini tiga imam ya. Jadi antara empat imam ini hanya satu yang bertemu dengan sahabat, yaitu Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu tidak sempat bertemu dengan sahabat. Tapi tiga imam ini sekalipun berbeda mazhabnya, namun sebenarnya mereka ini adalah antara guru dengan murid. Ya, antara guru dengan murid. Jadi Imam Ahmad itu muridnya, dia merupakan murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu merupakan murid dari Imam Malik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita runut sejarahnya bagaimana, kenapa mereka bertemu tiga itu? Imam Malik itu kan di Madinah, Imam Syafi'i di Makkah awalnya, Imam Ahmad di Baghdad, Irak. Nah, kenapa bisa ketemu? Memang dahulu para ulama kita di Makkah itu sangat semangat untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ya, jadi tidak heran kalau misalnya penduduk Makkah itu sampai ke Baghdad, sampai ke Irak ya, sampai ada ke Madinah, sampai ke Yaman menuntut ilmu, itu hal yang biasa bagi mereka. Imam Syafi'i ketika masih anak-anak, Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, Palestina. Ya, sekalipun beliau memiliki nasab sampai ke suku orang-orang Quraisy di Mekah, tapi lahirnya di kota Gaza di Palestina. Dan beliau adalah seorang anak yatim. Ya, ketika berumur sekitar 4 atau 5 tahun itu ibundanya membawa beliau menuju ke Mekah. Kenapa? Karena ibundanya ingin menjadikan Syafi'i, memang dipersiapkan untuk menjadi seorang ulama, seorang ibu, ya, ibu yang luar biasa. Dia melihat anaknya ada potensi, ya, kuat menghafal, cerdas juga, maka beliau arahkan ke kota Mekah untuk belajar di sana. Maka Imam Syafi'i dibawa ke kota Mekah, belajar di sana, dan ketika umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Ya, 7 tahun hafal Al-Quran. Kemudian setelah itu belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid, ya, ilmu fikih termasuk. Bahkan ketika berumur 11 tahun itu di Mekah beliau sudah diberikan kewenangan untuk berfatwa. Nah, ya Pak, 11 tahun umurnya itu sudah bisa berfatwa. Itu Syafi'i, itu kelebihan daripada Imam Syafi'i. Sampai-sampai
tepatnya dalam sebuah majlis ilmunya itu bulan Ramadan, ya, siang hari bulan Ramadan. Sementara dia mengajar, ya, ini riwayat dari beliau sebagai rujukannya. Sementara beliau mengajar itu beliau minum pada bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan dia minum, ya. Maka ketika itu murid-muridnya protes, ini imam, ini guru ini kayak bercanda saja, kita sementara puasa, engkau minum, malah minum di sini, membatalkan puasanya. Maka beliau mengatakan, apa masalahnya? Saya kan belum balik. Kalau belum balik berarti belum wajib melaksanakan ibadah puasa. Adapun kalian sudah besar-besar ya wajib berpuasa. Kalau saya tidak wajib, saya mau berpuasa ya hukumnya sunnah. Kalau tidak berpuasa tidak wajib, saya tidak berdosa. Kan belum balik kalau 11 tahun Pak, 11 tahun umurnya. Nah itu kecepatan pemikiran daripada Imam Syafi'i. Dan memang dikatakan bahwasanya kecerdasannya itu sampai kalau menghafal itu buka kitab Pak, buka kitab begini, itu salah satu halamannya tertutup begini, harus ditutup baru beliau menghafal. Kalau dibuka dua-duanya itu bercampur kiri kanannya masuk semua sehingga kadang mengecaukan hafalannya. Jadi kalau buka kitab harus tutup satunya, apa dulu sini, selesai tutup lagi di sini, baru pindah ke halaman selanjutnya. Itu beliau. Ya, artinya sekali lihat itu langsung masuk. Yang buktikan itu ketika beliau menghafal kitab hadisnya Imam Malik, kitab Muwatta namanya. Itu kitab hadis yang paling pertama ditulis dalam sejarah Islam itu kitab Muwatta. Ya, sekali pada mengatakan ada di dua, tapi ya yang disepakati itu ya yang langsung dipakai pada zaman pemerintahan Islam ketika itu adalah kitabnya Malik, kitab Muwatta. Kita membaca jamaah sekali itu lebih tebal daripada Al-Quran, lebih tebal daripada Al-Quran, besar kitabnya. Saya juga riwayat bahwasanya Imam Syafi'i ketika mendapatkan kitab yang Malik itu, beliau membacanya dan menghafalkannya kurang lebih sekitar 8 atau 9 malam. Beliau sudah hafal kitabnya itu, ya, satu kitab. Dan bukan hanya hafal-hafal kabur-kabur, tidak. Beliau setelah menghafal kitab itu, beliau langsung datang ke Madinah, ingin bertemu dengan Imam Malik pengarang kitab itu. Sampai di Madinah ternyata bertemu dengan Imam Malik itu sangat susah. Ya. Banyak kesibukannya mengajar hadis, mengajar fikih dan seterusnya. Akhirnya beliau lama di Madinah itu baru bisa ketemu dengan Imam Malik. Ya, sebenarnya ada banyak prosesnya. Jadi kita lanjut saja, ya, singkat. Ketika beliau memiliki kesempatan masuk ke Imam Malik, maka langsung dia menawarkan ke Imam Malik untuk menghafalkan kitab Muwatta langsung di hadapannya. Ya, maka Imam Syafi'i pun menghafalkan kitab Muwatta itu. Imam Malik mengujinya sejauh mana hafalan daripada Imam Syafi'i. Dan ternyata Imam Malik melihat dan takjub dengan hafalan daripada Imam Syafi'i. Maka Malik mengatakan, tinggallah di sini bersama kami karena sesungguhnya saya melihat keajaiban dalam diri Anda. Maka Imam Syafi'i tinggal bersama Imam Malik di Madinah, belajar sama Imam Malik. Ya. Di Madinah ketika itu pada zaman Imam Malik disebut dengan Madrasatul Ahli Hadis. Kalau madrasah itu mungkin sekarang bisa dikatakan sekolah, ya, atau pesantren lah. Ya. Pesantrennya ahli hadis itu di Madinah ketika itu. Sementara di Baghdad itu disebut dengan Madrasatul Ahli Ra'i. Pesantrennya orang-orang yang mengandalkan logika, karena mereka banyak beristihad. Ya, banyak beristihad. Imam Syafi'i ketika belajar sama Imam Malik, beliau mendengarkan ternyata di Baghdad juga ada banyak ulama di sana. Yang tersohor itu adalah Imam Abu Hanifah. Ya, tapi Imam Abu Hanifah ini tetap masih harum namanya sekalipun tidak sempat ketemu dengan Imam Syafi'i, karena Imam Abu Hanifah itu meninggal pas di tahun kelahiran Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tetap bertekad untuk datang ke Baghdad, belajar kepada ulama di sana, dan beliau hanya ketemu dengan murid-murid daripada Imam Abu Hanifah.
Jadi setelah singkatnya setelah belajar sama Imam Malik, Imam Syafi'i berangkat ke Irak, ke Baghdad untuk belajar di sana. Nah, ketika sampai di sana, memang ternyata beliau mendapati perbedaan yang sangat menjorok, yang sangat kentara antara ulama di Madinah dengan ulama di Baghdad. Beda. Ya, karena ulama di Madinah itu mereka tidak mau banyak beristihad, bahkan menganggap kalau orang banyak beristihad itu pasti salah, banyak salahnya. Ya, sementara di Baghdad justru mereka mengandalkan istihad. Sehingga kedua madrasah ini, antara madrasah di Madinah dengan madrasah di Baghdad itu, kalau ketemu murid-muridnya jemaah sekalian, itu bagus tidak cocok. Ya, bagus tidak cocok karena latar belakang keilmuannya berbeda. Yang satunya itu memudah-mudahkan beristihad, yang satunya lagi mengatakan tidak boleh banyak beristihad. Sehingga dari situ sudah mulai terbentuk itu. Ya, ini murid-murid dari Baghdad, ini murid-murid dari Madinah. Kalau ketemu di suatu tempat, tidak bagus cocok. Ya, sedikit berdebat antara satu dengan yang lain karena tidak bagus paham. Imam Syafi'i keunikannya, keistimewaannya itu dia bisa menggabungkan dua madrasah ini, Pak. Dia bisa menggabungkan antara madrasah ahli hadis dengan madrasah ahli ra'yi di Irak. Buktinya apa? Ketika sampai di Baghdad, ternyata beliau bisa meramu dan mempertemukan kedua kutub ini dalam satu kitab. Kitab usul fikih yang paling pertama dikarang dalam Islam itu namanya kitab Ar-Risalah. Kitab Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah. Di situ beliau membahas secara panjang lebar kenapa bisa terjadi perbedaan antara orang-orang di Madinah dengan orang-orang di Baghdad. Beliau meramu di situ dan mempertemukan dua madrasah ini. Nah, di situ beliau mengajar. Ketika lama di Baghdad, beliau juga didaulat untuk menjadi ulama di sana dan mengajar. Ya, ibarat Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Kemudian setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nah, ketika menjadi Mesir, disitulah disebut dengan mazhab Imam Syafi'i yang baru. Jadi ada mazhab Syafi'i yang lama ketika masih di Baghdad. Ketika pindah ke Mesir itu disebut dengan mazhab Imam Syafi'i yang baru. Nah, ini sejarah sedikit maklumat tentang lahirnya yang namanya mazhab fikih. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau kita insya Allah ke depan membahas masalah ibadah ini dan ada perbedaan pendapat yang kita nukilkan atau kita mungkin pertanyakan, insya Allah kita akan jelaskan kenapa bisa berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Ya, ulama kita. Ya, nanti kita akan membahas sedikit demi sedikit mulai dari pembahasan tentang tadi itu ya, tata cara bersuci. Ya, kemudian kita berpindah kepada tata cara pelaksanaan ibadah salat. Ya, ibadah salat. Kita di waktu agak mepet tadi mungkin kita berikan kesempatan saya untuk bertanya dulu. Ya, bisa bertanya masalah yang kita bahas tadi ini, bisa juga masalah-masalah yang mungkin kita hadapi berkaitan dengan masalah bersuci, masalah sholat, bisa tanyakan insya Allah. Ya, kami berikan kesempatan untuk waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, demikian tadi pengantar dari Ustaz kita terkait dengan masalah-masalah yang sering kita hadapi dalam kebersamaan kita. Jadi kalau ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang diinformasikan tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik diberi kesempatan mengajukan pertanyaannya untuk kita dengarkan penjelasannya dari Ustaz kita. Saya kembali Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita menyimak apa yang dibawakan oleh Ustaz tadi itu ada dua persoalan besar menyangkut masalah sejarah salat dan menyangkut masalah sejarah Islam. Saya kembali kepada sejarah salat dulu. Mungkin apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi bagus sekali karena
sangat luas untuk dipahami bagi orang yang luas pandangannya. Nah, persoalannya ini kita lakukan adalah setiap hari yang kita lakukan itu. Kalau saya melihat dan mengamati perbuatan saya sehari-hari sekaligus dengan apa yang dilakukan oleh secara umum oleh masyarakat, ada yang selalu bertanya pada diri saya sendiri. Persoalannya itu begini, Pak. Kadang-kadang kita ini sudah memaksa sholat maghrib. Nah, kalau diperkirakan matahari itu sudah mau jatuh, masih ada orang yang berlomba-lomba untuk melakukan salat sunat. Saya tidak tahu persis apakah itu salat sunat yang betul pada apa keterkaitan dengan maghrib, apakah hanya salat sunat berkaitan dengan masuknya masjid. Ya, itu yang disebut dengan salat masjid. Nah, ini barangkali perlu diluruskan, Pak. Kalau kita memahami tentang masalah masalahnya sendiri, ini guru ke guru kan, murid ke guru lagi. Nah, ini persoalannya, ini membingungkan sekali bagi kita ini. Nah, tetapi bagi saya punya diri sendiri, apa yang pernah saya alami, apa yang saya pernah dapatkan, saya tetap juga melakukan pada prinsip saya, bahwa saya tetapkan pendidikan saya bahwa saya tidak mau melakukan misalnya masuk pada salat sunat pada maghrib. Nabi sendiri tidak melarang, ya, tidak juga mengukur. Artinya ini boleh dilakukan dan boleh juga diam. Nah, ini barangkali Pak yang persoalan seperti yang dianggap kecil, tapi maknanya sangat besar dan bisa menimbulkan dosa. Nah, kalau matahari sudah jatuh, lantas kita masih berdiri dalam sunat, maka itu ada yang mengatakan itu haram. Apakah ini benar atau tidak? Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti suatu waktu lagi kita akan tambah-tambahkan pertanyaan ini dengan apa pandangan para ulama. Saya kira pertanyaan dari Pak Jambi sudah jelas sekali tentang orang yang masuk masjid sementara matahari sudah terbenam. Ada orang begitu masuk walaupun matahari sudah terbenam tapi istilahnya melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ada juga tidak mengerjakannya karena menganggap bahwa ini waktu terlarang salat. Mari kita mendengarkan penjelasan dari guru kita terkait dengan masalah itu. Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya pembahasan ini sih paling pertama itu adalah waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah ya, sholat sunnah. Memang dalam hadis itu ada 3 waktu secara umum ya, 3 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah ya. Yang pertama setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dalam kali disebutkan sampai matahari setinggi tombak. Ya. Yang kedua ketika matahari pas di tengah langit sampai tergelincir ke arah barat. Yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga setelah melaksanakan sholat asar sampai matahari tenggelam, terbenam istilahnya. Itu 3 waktu. Ya. Dan hadisnya hadis yang sahih. Hadisnya hadis yang sahih. Nah, sekarang bagaimana pandangan ulama dalam memahami hadis ini? Ada ulama yang berpegang teguh dengan teks hadis ini dan mengatakan tidak boleh sama sekali melaksanakan salat pada 3 waktu itu berdasarkan hadis ini. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, dia mengatakan salat apapun ketika di 3 waktu ini tidak boleh melaksanakan salat. Ya. Nah, sementara imam lain, dalam Syafi'i misalnya, yaitu membolehkan melaksanakan sholat kalau sholat itu ada sebabnya. Sholat yang memiliki sebab, ya seperti tahiyatul masjid kan. Nah, tahiyatul masjid itu kan ada sebabnya karena masuk ke dalam masjid. Kemudian seperti sholat sunnah wudu, sholat jenazah, ya kan, sholat jenazah. Itu mereka membolehkan karena ada sebabnya. Sehingga mereka memandang bahwasanya hadis tadi itu bersifat umum, adapun salat yang dibolehkan ini dia bersifat khusus, sehingga yang khusus itu dia memberikan pengecualian terhadap tadi yang bersifat umum.
Ini pandangannya ulama kita yang mengatakan boleh melaksanakan sholat seperti itu. Jadi jelas Pak ya. Jadi ini dua pandangan yang memang berbeda cara memahami hadis itu. Kemudian secara khusus berkaitan dengan sholat sebelum maghrib. Kalau dikatakan sholat maghrib itu kan sudah azan, ya sudah azan. Apakah ada sholat sebelum maghrib? Kalau sudah selesai azan, berarti kan sudah terbenam matahari. Berarti sudah keluar dari waktu terlarang. Nah, berarti tidak masalah melaksanakan sholat di situ. Sholat qabliyah maghrib kalau sudah diazan. Dan memang ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan dalam kitab Bulughul Maram ada 3 hadis di situ. Di antaranya Rasul bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi siapa yang menghendaki. Bagi siapa ya? Menghendaki itu artinya bahwasanya ada kebolehan untuk melaksanakan salat sunnah sebelum maghrib. Tapi sebagian ulama mengatakan karahiyatan an yattakhidhan nasu sunnatan. Ya. Beliau mengatakan liman syaa bagi siapa yang menghendaki, karena beliau khawatir ya manusia menjadikan itu sebagai sesuatu yang rutin. Ya, rutin dia memasak sebagai salah sunnah. Artinya boleh kita mengerjakan sekali-sekali, boleh meninggalkan sekali-sekali. Yaitu, tapi kalau dikatakan ada, memang ada perintah dari Nabi SAW untuk sholat sebelum sholat maghrib ada. Ya, adapun sebelum maghrib, ya tadi itu ada ulama yang berpandangan tidak boleh sama sekali sholat sunnah, ada yang mengatakan boleh kalau ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya, Allah. Ya, saya kira jelas sekali jawaban Ustaz kita terkait dengan apa yang ditanyakan Pak Rajamudin tadi tentang sholat ketika kantuk masuk di masjid, namanya salat tahiyatul masjid. Itu sebabnya karena kita baru masuk di masjid. Nah, jadi bagi bapak ibu yang sering melakukannya, ya tergantung saja kita tuh. Ya saya kira ini jelas boleh kita mengerjakan kalau memang mengaku bahwa ini adalah salah satu sunnah Rasulullah. Boleh juga kita tidak mengerjakannya kalau kita yakin kalau ini adalah waktu terlarang masih di masjid. Jadi kedua-duanya dibenarkan menurut paham oleh imam mazhab kita. Nah, jadi kita melihat ada segala seperti itu, ya kita berprasangka baik saja bahwa mereka mengikuti mazhab ini, mereka mengikuti mazhab ini. Yang jelasnya bahwa apa yang kita kerjakan kita harus mengetahui istilahnya bertibak mengikut pahamnya seorang karena kita tahu paham. Jangan kita bertaklid mengikuti tentang sesuatu tapi kita tidak tahu alasannya. Jadi saya kira jelas pada jam ini apa yang ditanyakan tadi. Jadi karena waktu salat Isya sudah menjelang, sebentar ini setelah salat Isya barangkali yang tidur ditinggalkan tempat karena ada hajatannya ibu-ibu di belakang. Kalau kita konsumsi sekarang barangkali sedikit mengganggu kesiapan kita menghadapi salat berjamaah Isya. Jadi saya sampaikan bahwa ibu-ibu di belakang ada konsumsinya, nanti kita nikmati bersama setelah salat Isya berjamaah. Kemudian mungkin masih ada satu orang barangkali ingin bertanya. Ini bagus sekali nih kalau kita mendengar penjelasan seperti ini supaya kita tidak saling menyalahkan antara satu dengan lainnya. Kalau ada di antara saudara-saudara kita mengerjakan tentang sesuatu, kita tahu bahwa mereka itu beriktibar atau apa yang dilakukan itu tahu mengikuti paham seseorang tapi dia tahu alasannya seperti apa. Proses jalani selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya begini Ustaz, apabila kita dalam perjalanan jauh, umpamanya dalam satu gurun tidak ada air kita gunakan, apakah air kelapa itu bisa digunakan untuk bersuci Ustaz? Terima kasih Ustaz. Iya. Air kelapa suci tapi tidak bersucikan. Iya. Ya. Kalau dalam suatu tempat kemudian masuk waktu sholat dan tidak mendapatkan air kecuali air kelapa misalnya, ya. Apakah air kelapa itu bisa dipakai untuk bersuci? Saya sebutkan bahwasanya air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan. Tahirun fi nafsihi
ghairu mutahhirin li ghairihi. Dia suci pada zatnya bendanya, tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Ya sama dengan air kopi misalnya. Kita bahas ini ya. Air kopi, air susu, air teh itu kan suci, Pak. Tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sehingga kalau tidak mendapatkan air yang lain, maka kembali kepada tayamum. Ya, lebih baik bertayamum daripada menggunakan air kelapa untuk bersuci. Nah, seperti itu. Ya, masih ada satu Pak. Pak Jalani sudah jelas. Siap, siap. Jadi air kelapa itu suci tapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Ya, Pak Rasulullah silakan. Ustaz, kalau di zaman Nabi atau zaman tadi, zaman mereka mampu beristihad. Apakah di kalangan kita sekarang apakah bisa juga beristihad? Ya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, di pada zaman Nabi orang mampu berijtihad, apakah kita juga sekarang bisa berijtihad? Ya. Memang di zaman Nabi itu para sahabat beristihad. Apakah pintu istihad itu sudah tertutup atau tidak? Jawabannya, pintu istihad itu tetap terbuka sampai hari kiamat. Ya, orang-orang zaman kita itu bisa beristihad, tapi tidak sembarang orang. Itu masalahnya. Tidak sembarang orang bisa beristihad. Yang bisa beristihad itu ada syarat-syarat ketat yang ditetapkan oleh para ulama kita. Di antaranya itu, yang pertama harus paham bahasa Arab, karena Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Kalau tidak tahu paham bahasa Arab, jangan beristihad, karena tidak tahu maksud daripada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, harus menguasai isi Al-Quran sekalipun tidak hafal. Yang penting menguasai semua maknanya. Tidak harus hafal, yang penting harus dikuasai. Begitu juga dengan kebanyakan hadis juga itu harus diketahui semua maknanya. Tujuannya apa? Jangan sampai beristihad kemudian bertentangan dengan Quran dan hadis. Kan seperti itu. Jadi harus ditahu semua makna yang terkandung dalam Al-Quran, makna yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus betul-betul belajar tafsir, Pak. Tafsir Al-Quran. Kalau hadis ya harus menguasai itu. Minimal pernah baca sekali lewat itu kutubus sittah. Ya, kitab-kitab hadis yang 6 itu. Nah, itu butuh waktu, Pak, untuk bacanya itu. Ya, bacanya. Kemudian selanjutnya harus menguasai usul tafsir dengan usul fikih. Usul tafsir itu bagaimana ulama kita menafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar. Bukan asal beristihad dengan pakai logika saja, tapi ada aturan-aturan dalam menafsirkan Al-Quran. Usul fikih juga begitu. Itu dasar dalam memahami hukum-hukum dalam hukum fikih. Terus dikuasai juga. Kalau tidak kuasai usul fikih, maka tidak boleh beristihad. Ya, tidak boleh beristihad. Ini diantara syaratnya yang disebutkan para ulama kita. Jadi istihad itu dia masih terbuka, tapi tidak sembarang orang boleh beristihad. Hanya ulama memang yang berkompeten, yang memiliki syarat-syaratnya boleh beristihad. Ya, Allah a'lam. Sudah. Ya, saya kira jelas pertanyaannya dan jelas juga penjelasannya dari Ustaz kita. Jadi alhamdulillah ada 3 penanya kita, semuanya hal-hal yang sering kita hadapi yang ditanyakan. Baiklah, karena waktu sholat Isya sudah masuk dan kepada salah seorang jemaah kami berharap untuk mengumandangkan azan. Setelah azan kita langsung sholat Isya. Kemudian setelah Isya kita duduk di sejenak setelah salat sunnah, kemudian melihat situasi dan kondisi, baru kita kembali ke rumah masing-masing. Saya kira itu yang dapat kita lakukan pada malam hari ini. Jadi ini pertama kita melakukan pengajian. Insya Allah nanti diumumkan lagi pengajian berikutnya, dijadwalkan di pertengahan bulan Januari nanti. Jadi hari setiap malam Kamis pertengahan bulan Januari, kadang Kamis kedua atau Kamis ketiga itu pada sekali nanti inunya. Kita lihat situasi dan kondisinya. Jadi nanti kita lihat juga kesempatan ustaz kita, kesibukan ustaz kita untuk bisa meluangkan kesempatannya
hadir di masjid kita ini. Saya kira itu yang dapat kita lakukan pada malam hari. Alhamdulillah sangat berkah, sangat bermanfaat apa yang kita dengarkan dari Ustaz Khatib terkait dengan sejarah ulama-ulama yang terkenal itu, perjuangannya dan apa yang pernah kita alami pada saat ini dan yang apa yang akan kita alami pada saat-saat yang akan datang. Demikian pengajian kita pada kesempatan saat ini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.